Kenapa ya? Kok aku sering banget bertemu dengan orang yang gitu-gitu aja? Hai semuanya, selamat datang di Stella Vitalk. Kali ini aku mau ngajak kalian ngobrolin sesuatu yang sebenarnya sering banget kejadian di kehidupan kita, tapi kadang-kadang kejadian itu menjadi sebuah pertanyaan. Hal ini tuh kayak sepele banget, tapi terus-terusan sering banget keulang-ulang, dan itu jadi kayak menghantui pikiran kita. Kenapa ya? Kok aku sering banget bertemu dengan orang yang gitu-gitu aja? Orangnya sih beda, tapi kok polanya sama ya? Orangnya sih macem-macem, tapi kok menyakitkan terus ya? Dan bahkan kadang-kadang kayak kita jadi mikir gini, orangnya beda, pengalamannya beda, keadaannya beda, tempatnya beda, tapi kok ceritanya gitu-gitu aja ya? Dan kalian kadang suka jadi mikir gini gak sih? Kok aku kayak sial banget ya ketemunya orang-orang yang kayak gitu-gitu terus, kok aku kayak sial banget ya lukanya sama terus, kok aku jadi kayak ngulang-ngulang terus. Sebenarnya itu bukan masalah sial apa enggak, tapi sebenarnya yang bikin kayak gitu adalah sesuatu yang memang berulang dalam kehidupan kita. Nah ini tuh jadi kayak gini loh, kayak misalnya kok kita tuh mau memulai sesuatu yang baru, kita mau memulai cerita yang baru, tapi kenapa kayak kita tuh terjebak di cerita yang lama? Kok mirip-mirip terus ya? Kenapa kayak gini terus? Itu jadi kayak menghantui pikiran kita, terus malah jadi bikin kayak jadinya tuh kayak kita males males berinteraksi lagi, males ketemu orang lagi, males kenalan lagi, males aja. Karena kayak itu tuh selalu dihantui gitu pikiran kita tuh kayak nanti ketemunya kayak gini lagi, nanti orangnya gini lagi, ceritanya bakal gini lagi. Dan kalian pernah inget juga nggak, pernah mikir juga nggak sih? Contohnya kayak misalnya mau ketemu di pekerjaan, mau ketemu di pertemanan, mau ketemu di pasangan, atau bahkan ketemu di musuh pun itu tuh kayak orangnya tuh sama, itu lagi, ceritanya aja yang beda, tapi pola dan rasa lukanya tuh kayak yang sama. Nah itu sebenarnya yang berulang itu, yang salah itu atau yang sial itu sebenarnya bukan kamunya, kamu bukan sial, kamu bukan salah. Sebenarnya ada pola dari setiap orang yang memang harus kita ketahui, sampai akhirnya kita juga harus mengenali. Kenapa sih kayak gitu? Sebenarnya manusia itu punya keunikan yang banyak banget, dan kita itu memiliki ceritanya masing-masing. Yang dimana kita itu akan merasa nyaman, aman, bukan sama yang sehat sebenarnya, bukan sama sesuatu yang baik sebenarnya. Kenapa kayak gitu? Karena di badan kita, di pikiran kita itu menyimpan memori tentang luka, yang dimana sebelum kita merasakan atau kita sadar dengan orang tersebut, badan kita atau pikiran kita itu udah merasa nyaman duluan. Padahal sebenarnya yang biasa kita rasakan itu nyamannya kalau kita bertemu orang, nyamannya kita berhubungan sama orang, itu sebenarnya bukan rasa yang sesungguhnya kita nyaman. Sebenarnya itu adalah hasil dari memori yang di tubuh kita atau memori yang di pikiran kita, yang dia merasa ini familiar. Oh, rasa bertemu sama orang tuh nyamannya seperti ini. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita terus-terusan bertahan, dan kalian tahu kan dari beberapa konten yang sebelumnya itu Raffi suka bilang kalau misalnya kita yang berjiwa sensitif itu kita memang peka, tapi kita ini terbiasa untuk menjadi seseorang yang selalu bertahan, selalu mengalah, selalu memprioritaskan orang lain, sampai akhirnya walaupun kita udah tahu nih, kita udah sensitif nih, kita udah peka nih, kita tahu nih sama orang ini, wah ini orang bakal ketemu sama aku karena satu pola, tapi karena badan kita, karena pikiran kita terbiasa bertahan dan dia merasa familiar sama rasa nyaman itu, sampai akhirnya kita akan bertahan dan memilih terus hidup sama orang itu. Padahal sebenarnya bukan berarti kita pada saat ketemu orang itu adalah harusnya kita berhubungan lebih dalam. Tapi sebenarnya gak kayak gitu. Tapi sebenarnya kita cuman kayak cukup mengenali polanya. Habis mengenali polanya, kita kayak mengambil sisi pembelajaran dari pola tersebut. Dan biasanya mungkin ini juga, aku nggak tahu apakah kalian sadar apa enggak, sebenarnya rasa familiar itu sebenarnya bukan rasa cinta. Biasanya kita berpikir, oh ini rasa familiarnya tuh nyamannya tuh seperti ini, badan kita, pikiran kita ngerasa ini adalah nyaman tuh seperti ini, dan dia akan merespon seperti kayak, oh ini nyaman itu adalah cinta. Padahal sebenarnya rasa familiar itu bukanlah rasa cinta, itu berbeda hal. Jadi kadang-kadang itu yang akhirnya karena badan kita, karena pikiran kita udah menyimpan memori familiar itu,
dan jiwa kita menyimpan tentang memori pembelajaran pola yang dimana kita harus mempelajari sebuah pola, akhirnya itulah yang bikin jadi kita bertemu dengan orang yang itu terus, walaupun mukanya beda, namanya beda, terus kejadiannya beda, tempatnya beda, waktunya beda, tapi polanya tuh sama. Dan kalau menurut aku sih, kenapa akhirnya kita kayak terus-terusan harus ketemu orang dengan pola yang sama. Sebenarnya kalau kita harus terus-terusan ketemu sama orang yang polanya sama, walaupun orangnya berbeda, sebenarnya di dalam diri kita itu ada suatu pembelajaran yang harus kita selesaikan. Ada yang memang jiwa kita ini harus diselesaikan. Ada yang memang pikiran kita harus mengenali apa di bagian jiwa ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang kenapa sih kita ketemunya sama orang dengan pola yang sama, itu bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita sial, bukan berarti kita salah. Tapi sebenarnya ada pembelajaran yang memang harus kita pahami, yang memang harus kita ketahui, yang memang harus kita selesaikan. Dan buat para orang-orang yang berjiwa sensitif, itu mereka akan memiliki kepekaan lebih tinggi daripada orang-orang yang lainnya. Atau orang-orang yang berjiwa sensitif juga itu memiliki tingkat kesadaran yang berbeda dari orang yang lainnya. Jadi buat orang-orang yang para jiwa sensitif atau orang-orang yang berjiwa sensitif, itu mereka akan udah mulai ada rasa tuh kalau misalnya bertemu sama seseorang yang ternyata orangnya berbeda tapi rasanya sama, itu kemungkinan adalah momen dimana kita itu bertemu dengan orang tersebut karena ada pola dari orang tersebut atau pola dari kita sendiri, dari jiwa kita sendiri yang dimana harus kita ketahui, yang dimana harus kita pelajari, bahkan yang harus kita selesaikan. Dan seperti yang biasa aku bilang, kalau orang-orang yang berjiwa-jiwa sensitif itu memiliki empati yang tinggi. Sampai akhirnya orang-orang yang berjiwa sensitif karena dia mudah banget terkoneksi sama seseorang, terus dia memiliki empati yang cukup tinggi, itu malah jadi bikin kayak ada konflik di dalam dirinya. Sampai akhirnya tanpa sadar dia akan terus-terusan menarik pola yang sama karena dia akan terus-terusan untuk menyembuhkan pola tersebut. Dan di sini aku mau menyampaikan sesuatu sih sama kalian. Kalau misalnya dengan kita akhirnya bertemu seperti itu, dengan kita sering terbiasa menahan diri, apalagi kalian yang sensitif, dan seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya orang-orang yang berjiwa sensitif itu memiliki empati yang tinggi, maka pada saat dia bertemu sama seseorang, terus dia merasakan kedekatan sama seseorang, terus dia juga terbiasa belajar untuk bertahan dalam selama hidupnya, itu yang akhirnya membentuk sebuah pola, yang dimana ngebentuk sebuah polanya itu adalah dia akan memaklumi orang lain. Pada saat dia bertemu sama orang lain, terus dia udah tahu nih, mungkin ada pembelajaran nih dari orang tersebut, makanya aku harus ketemu sama orang tersebut. Tapi karena dia terbiasa dengan pola kehidupan yang bertahan dan dia terbiasa dengan pola superhero-nya, sampai akhirnya dia akan membentuk sebuah pola baru. Sebuah pola barunya itu adalah dimana kalau misalnya dia yang berjiwa sensitif, dia udah peka, dia itu tidak mendominankan rasa atau informasi yang ada di dalam dirinya. Dia akan lebih mengutamakan respon dari badannya, lebih mengutamakan respon dari pikirannya untuk apa? Untuk dia bertahan hidup. Dan itu banyak banget pola itu yang terjadi pada orang-orang yang berjiwa sensitif. Dan di sini aku bukan mau memotivasi kalian, di sini aku mau share sama kalian, mau ngobrol sama kalian bahwa kalau kita terbiasa dengan pola seperti itu, jujur pasti kehidupan kalian akan berat banget. Dan kalian itu akan malah sadar nggak sadar akan mematikan intuisi kalian, dan kalian akan lebih memilih untuk bertahan demi orang lain, dan ujung-ujungnya kalian akan merasa terus-terusan berat. Karena apa? Karena intuisi kalian atau jiwa kalian itu tidak didengar, dan jiwa kalian itu akan terus-terusan memancing atau men-trigger atau mendorong pola-pola yang memang harus dipelajari. Karena apa? Karena dia hanya ingin kita hidup berdamai dengan diri kita. Dan kayaknya kalau kalian udah nonton video ini dari awal, mungkin pertanyaan kalian bukan lagi kayak kenapa ya aku narik orang-orang seperti itu, tapi pasti pertanyaan kalian itu akan muncul kayak apa yang harus aku lakukan setelah aku mengetahui bahwa aku bertemu sama orang itu, aku adalah menarik pola yang dimana harus pembelajaran yang aku selesaikan. Sebenarnya caranya itu simple banget. Ini yang bisa aku share, yaitu adalah pertama, kalian sadari dulu bahwa ada pola yang muncul.
baik pola dari orang tersebut atau pola dari dalam diri kalian. Kalian bisa memilah nih antara dua. Pola dari orang tersebut seperti ini. Nah, terus polanya aku seperti ini. Berarti antara dua pola itulah yang harus kalian sadari dan kalian cari pembelajarannya dari dua pola ini gimana, apa yang harus aku lakukan. Maka itu salah satu cara sebenarnya sampai akhirnya nanti kalian bisa lebih sadar kalau misalnya kalian lama-lama tidak akan menarik orang dengan pola yang sama. Dan satu hal lagi sebenarnya, kalau kalian nggak pengen menarik pola yang sama, ini cara paling simple dan ini adalah cara kecil banget sih buat kalian. Kalau kalian lagi sadar bahwa kok kehidupan aku atau kok aku bertemunya sama orang itu lagi ya. Cuman satu aja caranya, itu adalah jangan terbiasa untuk menyalahkan diri sendiri. Semakin kalian terbiasa menyalahkan diri sendiri, semakin akan pola seperti itu muncul dan menarik atau bertemu dengan diri kalian lagi. Ini aja sih yang mau aku sampaikan dan mau ngobrol-ngobrol sama kalian. Kalau kalian memang suka pembahasan seperti ini, kalian bisa banget terus subscribe Stella Vitox dan kalian pantengin semua konten-kontennya Stella Vitox. Dan kalian kalau mau mengetahui tentang pola hidup kalian lebih dalam, kalian bisa lihat di Ruang Raffi. Dan kalian kalau yang suka hal-hal seperti ini tapi lebih fun, kalian bisa ke Selfie Life. Terima kasih. Ya kan lupa lagi. Ya udah kita ulang lagi. Oh, terima kasih. Lupa lagi terima kasihnya. Oh iya, itu lupa lagi. Pokoknya ngomong thank you-nya kagok lagi. Emang gak kelihatan? Bukannya di blur? Kelihatan dikit. Lupa namanya Stella Vitox ya? Oke, nggak ulang terus-terusan kejadian. Nggak apa. Nanti kalau misalnya ada orang aku kasih tau. Oh iya. Itu kadang-kadang jadi kayak menghantui pikiran kita. Ada orang. Kalian ada yang sering merasakan seperti itu nggak? Terus, dan kalian suka inget lagi nggak sebenarnya yang bertemu dan kalian suka inget dan kalian capek? Ya, ada yang lewat. Ada yang lewat. Itu memang harus dimarahin itu. Kayaknya memang rada PR ya ini, jadi berhenti itu. Kayak dekat. Orang cuma segininya doang. Nah, terima kasih, bye-bye.